Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Ma'arif Sabilul Hidayah Tulakan, serta rekan-rekan guru SMK Ma'arif Sabilul Hidayah Tulakan yang berbahagia pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang kedua kalinya, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini dalam perantara agama Islam. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas waktunya hari ini sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Ma'arif Sabilul Hidayah Tulakan. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Ibu guru tentang budaya positif di sini. Nah, di sini ada konsep inti dari budaya positif, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi perilaku, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan dalam kesempatan hari ini kita akan belajar tentang paradigma baru, yaitu masih berkaitan dengan P5 atau profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa dapat memenuhi kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda di antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga dirancang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang seperti sudah Bapak Ibu tahu, di profil pelajar Pancasila di sini ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbhinneka global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi dalam pembelajaran kurikulum merdeka atau merdeka mengajar, sebaiknya apabila Bapak Ibu guru bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini yang bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang nilai kontrol. Oke, sebelum saya masuk ke nilai kontrol, saya ingin tahu tentang pemahaman Bapak Ibu dulu di sini. Menurut Bapak Ibu yang dimaksud kontrol itu apa? Mengatur pengaturan. Apa? Mengatur. Apa? Putari? Mengatur. Oh iya, mengatur. Ya, kontrol itu bisa dikatakan mengatur ya. Jadi kita kan mengontrol siswa, otomatis kita mengontrol. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol. Terus ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini ada gambar ya Bapak Ibu, di sini ilusi kontrol, di mana di sini kontrol itu kita mengatur ya. Di sini ada gambar orang di sini, di mana orang tersebut mengatur, di mana di sini mengatur siswa di sekolah atau di kelas.
Jadi di sini ada ilusi guru mengontrol. Yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di mana di sini maksudnya kontrol di sini ketika Bapak Ibu seringkali mendapati siswa yang mungkin bermasalah, contohnya ketika siswa banyak absennya atau sering datang terlambat contohnya, suka membolos. Nah di situ Bapak Ibu guru biasanya memberikan di situ hukuman, ataukah Bapak Ibu guru mencari dulu alasan kenapa siswa tidak masuk ke kelas atau datang terlambat. Seperti apa Bapak Ibu guru yang sudah diterapkan di sekolah? Mungkin siapa yang mau menjawab? Bukan lagi atau Bu Rita? Terlambat sekolah. Diberi teguran secara lisan untuk awal. Diberi teguran secara lisan untuk awal. Ya, terus? Kemudian jika mengulangi lagi diberikan sanksi untuk misalkan menata parkiran. Baik, di sini Bu Rita menyampaikan bahwa diberikan teguran dulu, setelah itu diberikan sanksi, ya, diberikan sanksi. Berarti guru di sini mengontrol ya. Menurut Bapak Ibu guru bahwa mengkritik dan memberikan hukuman itu akan menguatkan karakter siswa, ya, seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi menurut Bapak Ibu dengan memberikan hukuman maka di situ akan menguatkan karakter positif dan berpikir yang lebih bermanfaat seperti itu ya. Nanti kita akan bahas ke depannya apakah yang sudah kita terapkan di sekolah ini sudah sesuai dengan Merdeka Belajar atau belum tentang restitusi. Nah di sini dari gambar ini juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Contohnya di sini kita ada aturan atau tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu yang membuat guru, kepala sekolah atau siswa, Bapak Ibu. Bapak itu. Tata tertib. Kesepakatan bersama, Bu. Bisa dengan warga sekolah atau kolaborasi dengan komite sekolah. Berarti di situ untuk di sini tata tertib sudah kita menerapkan, kita berdiskusi dengan siswa, dengan komite maupun orang tua ya seperti itu. Jadi di sini untuk kontrol di sini ilusinya juga bahwa orang dewasa seperti contohnya Bapak Ibu guru itu berhak memaksa. Contohnya memaksa siswa, kamu besok harus datang ke sekolah jam 7, tidak boleh terlambat seperti itu contohnya. Berarti di sini ada ilusi tentang nilai kontrol. Nah nanti kita akan mengetahui ke depannya apakah yang kita lakukan sudah sesuai atau belum. Nah di sini ada mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon di sini ada realitas atau kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi untuk stimulus respon, semuanya kita ya tiba-tiba respon di siswa bahwa kebutuhan kita dan siswa itu sama. Jadi siswa harus datang tepat waktu, kan sama otomatis ya. Padahal teori kontrol itu kebutuhan kita maupun siswa itu berbeda. Yang mana kita memiliki beberapa siswa di sekolah sini yang memiliki latar belakang yang berbeda ya kan? Dari lingkungan yang berbeda, dari tempat tinggal yang berbeda pula, maka kebutuhan mereka di sekolah ini pun mungkin juga berbeda Bapak Ibu. Contohnya kebutuhan saya dengan kebutuhan Bu Amber pasti berbeda ya kan? Berbeda. Yang kedua adalah stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama. Yang untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi menurut kita itu siswa itu kita anggap sama. Padahal kenyataannya bahwa siswa itu adalah berbeda. Beberapa siswa ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contohnya
Contohnya di sekolah ini, contohnya kita pandangan orang, kita harus menyamakan persepsi. Contohnya saya dengan Bu Ambar, oh saya tidak datang ke sekolah itu harus jam 7, tidak boleh jam 8. Nah itu menurut Bapak seperti itu contohnya. Jadi di sini menurut kita pandangan orang itu sama. Terus menurutnya Bu Tari mungkin pendapatnya Bu Tari juga sama. Ke sekolah itu harus jam 7, tidak boleh jam 8. Padahal di teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami dulu tentang siswa kita. Apakah mungkin karena dia terlambat, ada suatu hal dia macet di jalan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Menurut Bapak Ibu selama ini, menurut Bapak Ibu jika siswa melakukan sebuah pelanggaran, contohnya suatu hal yang negatif, apakah menurut Bapak Ibu itu adalah sebuah kesalahan? Kesalahan atau bukan menurut Bapak Ibu? Ya, kesalahan ya. Tapi sebenarnya dalam teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan ya. Bapak Ibu contohnya siswa itu lupa sarapan dari rumah. Mungkin dia tujuannya tujuannya ya pengen jajan di sekolah mungkin tujuannya mungkin pengen jajan di sekolah. Terus dia pingsan pas waktu upacara. Menurut Bapak Ibu, kenapa kamu tadi nggak sarapan dari rumah? Itu kan menurut Bapak Ibu sudah kesalahan. Contohnya, hanya sedikit contoh. Terus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi untuk stimulus respon, menurut orang dewasa kita bisa mengontrol siswa. Padahal sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi hanya siswa sendiri yang seharusnya bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya Anda tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Ada beberapa siswa di sini yang mungkin melakukan terus-terusan pelanggaran. Ini mungkin dia tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemungkinan kita harus mencarikan solusi yang tepat bahwa siswa ini tidak bisa dikontrol, tidak bisa dipaksa, sehingga kita harus mencarikan solusi yang tepat untuk mengatasi atau menangani hal tersebut. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika Bapak Ibu itu membujuk siswa yang datang terlambat besok datang tepat waktu ya, jam 7 sampai sekolah. Nah, tapi ternyata dia tetap saja datang sampai sekolah jam 8. Ya kan? Seperti itu. Di teori kontrol ini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bisa memberikan pilihan. Tidak selama ini kita gagal membujuk siswa, nanti kita bisa menciptakan pilihan-pilihan kepada siswa. Contohnya, kamu pengen jadi siswa seperti apa? Kenapa kamu terus-terusan melakukan keterlambatan seperti ini dan sebagainya. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Jadi ketika kita tidak bisa mengkondisikan siswa, kita merasa mungkin kalah nih Bapak Ibu dan siswa, kita merasa kalah. Padahal sebenarnya model berpikir itu adalah menang dan menang, di mana guru harus menang dan siswa juga harus merasa menang. Nah, selanjutnya kita lanjut ke disiplin positif. Menurut Bapak Ibu apa yang dimaksud disiplin itu? Monggo, mungkin tadi atau Bu Aya mau menjawab atau Pak Eko, Bu Wanda mungkin apa Bapak disiplin itu? Disiplin apa Bapak?
melaksanakannya sesuai aturan yang telah ditetapkan. Ya, terima kasih Bu Ambar. Jadi menurut Bu Ambar adalah disiplin itu harus menaati aturan dan melaksanakan semua hal yang sesuai dengan aturan seperti itu intinya ya. Sekarang kalau disiplin positif, apa Bapak Ibu? Mengontrol diri. Apa? Untuk tadi Mengontrol diri. mengontrol diri. Oke, terima kasih Bu Tari. Menurut Bu Tari disiplin positif adalah bisa mengontrol diri. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin atau disiplinat yang berarti pembelajaran atau pendidikan. Istilah ini berasal dari kata dasar discipulus yang berarti murid atau pelajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu untuk disiplin sendiri. Untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi kita mungkin dulu baru menerapkan disiplin ya Bapak Ibu ya, belum menerapkan kedisiplin positif yang mana kita tidak perlu memberikan reward. Jadi besok kamu harus mendapatkan nilai A, besok saya kasih reward atau hadiah. Jadi itu tidak perlu ternyata Bapak Ibu, karena pengalaman yang ada itu bahwa kita setelah memberikan reward, siswa itu mungkin akan kecanduan atau mungkin ketergantungan ya, ketergantungan. Jadi ketika mereka tidak kita iming-imingi reward, maka mereka tidak akan mau mengejar nilai gitu. Terus kita juga tidak perlu memberikan ancaman maupun hukuman di sini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini tadi kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan yang mungkin bisa nanti kita terapkan dalam penerapan disiplin positif di sekolah kita. Nah, di sini Bapak Ibu, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Menurut Bapak Ibu, sebelum ke nilai kebajikan, apa itu nilai kebajikan yang Bapak Ibu ketahui? Nilai kebajikan apa ini? Spiritual anak menurut kita apa? Saling membantu dan teman-teman. Keluarga mungkin ada jawaban. Nilai kebajikan ini apa? Apa ya? Toleransi, rasa hormat, ya. Bisa? Keluarga mungkin. Pak Eko, nilai kebajikan itu apa mawon? Sifat yang dianggap positif dan baik. Sifat yang dianggap positif dan baik. Semua jawaban benar ya, karena nilai itu ya, nilai kebajikan itu kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, di sini nilai yang disepakati bersama, nilai kebajikan itu Bapak Ibu, nilai yang kita sepakati bersama, jadi antara siswa dan guru. Jadi kita harus
sepakat dengan siswa membuat aturan seperti ini, kalian sepakat nggak? Seperti itu. Terus lepas dari suku bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Jadi kita tidak mempedulikan tentang suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi untuk pembuatan disiplin nilai-nilai kebajikan ini mungkin kita bisa menggunakannya nanti di pembuatan keyakinan kelas bersama siswa. Contoh dari nilai kebajikan di sini, misalnya dalam konteks pendidikan, nilai kebajikan universal itu misalnya nilai-nilai ini tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Hal ini mencakup nilai-nilai seperti beriman, tadi sudah dijawab oleh Bapak Ibu guru bahwa beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis maupun gotong royong ini termasuk P5 profil pelajar Pancasila. Ini adalah termasuk nilai kebajikan universal. Jadi ini yang harus kita tanamkan kepada siswa di sekolah kita, yaitu beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong. Jadi ini harus kita terapkan kepada siswa di sekolah kita. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Apakah Bapak Ibu di sini memiliki kebutuhan masing-masing? Kebutuhan manusia. Apakah Bapak butuh? Bapak Ibu butuh di sini? Ya, butuh ya. Contohnya kita butuh makan, kita butuh minum, ya kan? Kita butuh mungkin internet dan sebagainya. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal fundamental yang harus dipenuhi agar seseorang dapat hidup dengan sehat dan nyaman. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik dalam rangka agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar itu ya kebutuhan makan, minum, kebutuhan untuk dimengerti, kebutuhan untuk dihargai dan sebagainya. Jadi kita ini untuk kebutuhan dasar ini adalah fundamental sekali ya, yang harus kita penuhi, harus terpenuhi. Jika tidak dipenuhi, mungkin kita juga akan melakukan suatu hal yang di luar nalar, tapi di luar hal yang positif. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Apakah Bapak Ibu memiliki kebutuhan ini? Ya, pasti ya. Bertahan hidup, pasti. Yang kita lakukan Ya. Apakah Pak Eko juga membutuhkan kebutuhan bertahan hidup, Pak Eko? Iya. Saya kira tidak. Tapi Pak Eko juga butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan maupun kesehatan. Ya, kita semua membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan maupun kesehatan. Yang kedua adalah kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi tidak hanya kita sendiri, siswa juga membutuhkan ini Bapak Ibu guru. Kasih sayang dan rasa diterima. Di mana rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Menjadi bagian dari kelompok. Jadi siswa ini contohnya tadi ada beberapa informasi dari kelas 10 TB tadi ya, bahwa salah satu siswa kita mungkin merasa dibully seperti itu Bapak Ibu. Mungkin siswa tersebut merasakan ini, dia membutuhkan kebutuhan ini, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia merasa dirinya tidak diterima di kelas itu. Padahal seharusnya kita harus membuat siswa merasa diterima, dihargai, dan bisa menjadi bagian dari kelompok.
kelompok kita sebagai guru maupun kelompok siswa sendiri. Yang ketiga, di sini ada kebutuhan penguasaan, di mana harga diri keinginan untuk dianggap. Jadi tidak hanya kita, Bapak Ibu, siswa pun juga membutuhkan penguasaan atau rasa ingin dianggap nih. Jadi siswa di kelas pun juga membutuhkan kita anggap di situ dia ada. Ya. Jadi kita tidak boleh membedakan siswa satu dengan siswa yang lainnya karena mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Nah, di sini harga diri keinginan untuk dianggap, memimpin presentasi, diakui dan didengar. Jadi siswa kita membutuhkan aspek ini, menginginkan dia juga menginginkan mendapatkan posisi dalam memimpin presentasi, mungkin dia juga kalau ada masalah juga ingin didengar oleh Bapak Ibu guru, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Bluetooth mode. Kebebasan, di mana kebebasan di sini mandiri, siswa harus memiliki kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi siswa kita pun juga kita harus buat mandiri di kelas, Bapak Ibu. Mungkin contohnya mandiri itu kita menyampaikan pembelajaran tidak harus kita menyampaikan. Jadi materi tentang ini tidak seperti itu. Jadi mungkin nanti siswa bisa mandiri mencari referensi di Google, itu contohnya. Terus memiliki pilihan, siswa juga memiliki pilihan. Bukan hanya kita sebagai guru, siswa juga memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Apakah Bapak Ibu di sini juga membutuhkan kesenangan? Ya, butuh kesenangan ya. Nanti setelah ini kita ice breaking biar senang ya. Tadi saya lupa ice breaking di awal. Nah, siswa kita pun juga butuh bermain, humor, antusiasme juga tertawa. Jadi alangkah baiknya nanti di penerapan pembelajaran Bapak Ibu kita bisa menggunakan ice breaking gitu. Apalagi nanti yang di jamnya itu sudah jam siang ya. Biasanya anak-anak sudah mengantuk, mungkin kita bisa ice breaking biar siswa juga mendapatkan kesenangan. Baik siswa-siswa kita kan juga masih anak-anak, supaya juga bermain ya. Kita ajak juga humor, kita ajak bercanda seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke motivasi perilaku manusia, kita bermain ice breaking sebentar ya, biar tidak ngantuk. Ini kan jamnya sudah jam-jam waktunya bubuk siang ya. Waktunya bubuk siang, jadi ini kita ice breaking sebentar biar tidak ngantuk ya. Bapak Ibu silakan berdiri sebentar. Ketika nanti saya ucapkan satu, maka Bapak Ibu tepuk pundak sebelahnya. Ya? Bapak kurangkan kawan, tapi tepuk biar nggak ngantuk terusin semua yang keras ya. Kalau biar nggak ngantuk nih, tepuk sebelah. Ketika saya mengucapkan angka 2, maka nanti bilang oke, bukan eko ya. Oke. Ketika 3, nanti Bapak Ibu jawab jagonya temannya sampai makan ya. Oke, monggo bebas. Ini pada dijawab Budi. Siap Bapak Ibu? Oke, 1, 2, 3. 3, Pak diam saja. Tidak berani menjawab. Cewek ya Bu Rita. Sekarang 1.
Satu, dua, Oke. tiga, dua, Oke. tiga, satu. Betapa malah nomor satu ya di sini. Oke, kita ulangi sekali lagi. Satu, dua, Oke. tiga, tiga, dua, Oke. satu, satu, dua, Oke. tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Sudah hilang rambutnya ya Bapak Ibu, lumayan hilang ya. Saya ditepuk sama teman sampingnya biar nggak ngantuk. Selanjutnya kita ke motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada dua motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik itu ya dari luar ya Bapak Ibu, intrinsik dari dalam diri. Untuk motivasi ekstrinsik di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari luar ya. Jadi kita mungkin bebas memberikan hukuman siswa, padahal kita tidak tahu bahwa siswa merasa nyaman atau tidak dengan hukuman kita seperti itu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang motivasi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bluetooth mode. Motivasi perilaku manusia di sini adalah dia mengharapkan imbalan dari kita, contohnya tadi kita memberikan reward seperti itu. Yang kedua adalah motivasi intrinsik dari dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi dari dalam dirinya siswa sendiri itu sebenarnya mereka ingin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka ingin dihargai, mereka juga ingin merasa dipercaya juga Bapak Ibu, siswa kita itu sebenarnya motivasi mereka. Nah di sini ada 3 jenis, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti di sini kita akan membedakan di mana hukuman, di mana konsekuensi, dan di mana restitusi. Nah, hukuman di sini, hukuman itu tidak terencana ya, kadang tiba-tiba, kadang kita siswa terlambat, ya besok kamu harus keliling lapangan contohnya. Terus bisa juga berupa hukuman fisik maupun psikis. Contohnya kalau fisik, ya tadi contohnya siswa push up dan sebagainya. Kalau psikis mungkin yang agak menyakiti hati, contohnya ya, yang mungkin kan ada hukumannya seperti itu. Terus hukuman juga bersifat satu arah. Satu arah itu contohnya kita tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan siswa Bapak Ibu. Mungkin kita hanya langsung karena kamu hari ini terlambat, maka besok kamu harus membersihkan toilet. Itu satu arah, gitu. Satu arah. Terus mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi atau mungkin tidak dilibatkan. Karena kan kita kasih hukuman, masa siswa tidak tahu hukuman apa yang akan saya dapatkan. Karena tidak ada kesepakatan sebelumnya, kita tidak buat kesepakatan dengan siswa. Jadi hanya kita sendiri yang memberikan hukuman di sini. Sekarang yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi di sini sifatnya rencana. Contohnya, konsekuensinya jika kamu tidak mengerjakan PR, maka besok kamu harus merangkum sebanyak 3 halaman seperti itu. Itu kan tidak ada konsekuensi. Sudah disepakati sesuai dengan peraturan sekolah ya. Contohnya siswa pas waktu upacara tidak memakai dasi. Berarti konsekuensinya apa?
kamu harus membeli jersey di komsis sekolah, contohnya seperti itu. Yang kedua adalah guru memonitor siswa. Konsekuensi di sini pasti guru itu memonitor siswa. Jadi guru melihat siswa ya, siswanya dimonitor. Yang ketiga adalah murid dibuat tidak nyaman. Jadi konsekuensi ini murid itu ternyata tidak nyaman Bapak Ibu. Kita kasih konsekuensi maupun hukuman ternyata tidak nyaman. Nah seharusnya kita yang kita lakukan itu seperti apa? Nah kita harus menggunakan segitiga restitusi. Restitusi di sini di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak langsung kita memberikan hukuman. Kamu besok keliling lapangan karena kamu hari ini terlambat mengerjakan PR. Tidak seperti itu. Tapi yang seharusnya kita lakukan adalah kita menciptakan kondisi di mana siswa bisa memperbaiki kesalahannya, ya. Siswa bisa memperbaiki kesalahannya dan mencari sendiri solusinya. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi bukan kita yang mencari solusi, tapi siswa sendiri yang mencari solusi. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf ini agak kering tenggorokannya, kering Bapak Ibu. Lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Nah, di posisi kontrol di sini ada 5 nih. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bluetooth mode. Nah, Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol di sini, Bapak Ibu termasuk yang mana? Dari Pak Eko coba, Pak Eko termasuk posisi kontrol yang mana Pak? Dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer nih? Pemantau. 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 Kalau Bu Rita yang sudah diterapkan seperti apa? Teman, Oke, kalau Bu Rita nih? mungkin pemantau, teman, Ya. penghukuman, Bu Ayu mungkin yang sudah diterapkan seperti apa? Manajer, oke. Kalau Bu Amber? Pemantau. Nah di sini ada yang pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer dan sebagainya. Sedikit cerita saya sendiri juga dulu menggunakan pemantau Bapak Ibu, pemantau. Ternyata nanti kita lihat selanjutnya di slide selanjutnya. Dia yang kok dilanjutin sih. Tapi ini di materi enggak. Pada nih. Bukian Mbak. Iya. Piye iki? Kayak tombak kuwi. Apa ora gelem? Oke, ya. Kok dia ditambah nih? Piye iki piye tidak tewane Oke konsol. ae. Mas Bapak ya, Om? Weh, ora nyi Wah, ini kan dia perlu Kak. tak simpen ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini yang penghukum nih Bapak Ibu. Contohnya di sini kata-katanya berdiri di depan kelas selama 1 jam. Penghukum. Jadi kan Bapak Ibu dapat memberikan hukuman ya. Kamu harus berdiri di depan kelas karena terlambat selama 1 jam. Terus kalau di sini membuat rasa bersalah, di sini kata-katanya sudah berapa kali ibu memberitahumu, kamu selalu saja mengecewakan ibu, seperti itu. Otomatis siswa di situ merasa dia itu bersalah. Oh iya ya, saya sudah mengecewakan bapak ibu guru ternyata. Di
sini untuk posisi kontrol rasa bersalah. Yang selanjutnya teman, kata-kata yang di sini, ayo dong, bagaimana kamu ini? Masa kamu lupa sama aturan sekolah kita? Kali ini nggak apa-apa kamu buat kesalahan, besok lagi bagi bu guru ya, kamu harus tahu aturan, mematuhi aturan. Bluetooth mode. Nah di sini adalah posisi teman, di mana guru di sini menganggap siswanya itu teman dengan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, Ayo dong, kamu besok harus rajin lagi dan sebagainya. Caranya pemantau. Kamu sudah tahu kah aturan sekolah? Kamu tahu konsekuensinya? Sekarang kamu beli atribut di komses sekolah. Di sini adalah posisi kontrol pemantau. Nah, di sini untuk posisi kontrol manajer. Apakah kamu meyakini keyakinan kelas kita? Lalu yang kamu lakukan hari ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Dan di sini di posisi manajer tadi yang pakai manajer bangga deh. Berarti bangga sudah menerapkan posisi kontrol yang baik, Bapak Ibu. Bangga sudah mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Setelah itu bangga juga sudah memberikan siswa itu mengajak siswa menggali kembali. Jadi apa yang sudah kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Terus mencari solusi sendiri. Nanti menurut kamu apa yang bisa kita perbaiki untuk mengatasi kesalahan tersebut dan sebagainya. Di sini ada proses kontrol. Pilih aku di sini. Menurut Bapak Ibu, di sini posisi kontrol di sini menurut Bapak Ibu posisi kontrol apa? Seharusnya kamu hari ini tidak mengecewakan bu guru lagi. Ya kan tebak-tebakan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu posisi kontrol apa? Ya, benar sekali. Kita lihat jawabannya di sini. Jadi posisi kontrol di sini seharusnya kamu hari ini tidak mengecewakan bu guru lagi. Nah di situ di sini adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ini adalah tebak-tebakan yang kedua. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi ini siswa kita minta untuk mencari solusinya sendiri. Berarti posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ya, manajer. Ya, benar sekali manajer. Lanjut, kalimatnya seperti ini. Ayolah nak, lakukan demi Bapak Ibu guru. Ya, nah ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ya, teman. Ada jawabannya? Ya, benar sekali. Posisi kontrol teman. Kalau kalimat ini, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Posisi kontrol pemantau. Kita lihat. Posisi kontrol pemantau. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Yang terakhir di sini ya, yang ini kalimatnya sangat jelas dan signifikan. Kamu selalu saja terlambat. Sekarang berdiri di depan kelas. Berarti ini posisi kontrol apa? Hukum. Berarti Bapak Ibu di sini ada tadi yang menerapkan manajer berbangga ya, yang menerapkan manajer. Sebenarnya dari beberapa posisi kontrol di sini yang paling tepat adalah manajer Bapak Ibu, di mana kita harus melihat situasi siswa maupun siswa kita suruh untuk mencari solusinya sendiri. Nah sebelum kita masuk ke restitusi kita harus membuat niat
Kenapa? Mungkin bisa. Karena kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan bersama-sama siswa dengan Kalau peraturan kelas, kalau peraturan kelas ya dibuat satu arah, satu pihak, satu arah. Ya benar sekali berita. Jadi kita seharusnya membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena keyakinan kelas ini kita buat bersama dengan siswa, ya, bersama dengan siswa dan siswa sendiri yang menuliskan di situ aturan-aturannya. Jadi ini sudah kesepakatan kita bersama. How long? Bluetooth Nah, mode. di sini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, pernyataannya universal, dibuat dalam kalimat positif, kalimatnya singkat agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi tidak sepihak tadi ya, keyakinan kelas kita buat bersama. Mungkin Bapak Ibu wali kelas mungkin nanti kalau masuk ke kelas atau Bapak Ibu mapel nanti bisa ngajak siswa-siswanya membuat keyakinan kelas seperti itu. Nah, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas. Ini adalah kemarin waktu lokakarya saya, lokakarya kedua. Jadi kami setelah berkelompok membuat keyakinan kelas di sini. Siswa bisa menuliskannya di sticky note Bapak Ibu, terus kita memasang manila. Jadi nanti siswa apa aturan yang siswa inginkan bisa ditempel di sini. Setelah itu kita mengubahnya ke kalimat positif. Padahal siswa kan ada yang membuat keyakinan kelas dilarang dilarang bermain HP begitu. Berarti kan kita buat lebih positif kalimatnya. Berarti menggunakan HP setelah pembelajaran, ya seperti itu. Nah, setelah posisi kontrol kita akhirnya menuju ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi dilakukan dalam kegiatan dialog antara guru dan siswa. Jadi restitusi ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi nanti ini ada video contoh penerapan segitiga restitusi. Mungkin sebenarnya saya sendiri juga belum menerapkan Bapak Ibu di pembelajaran saya segitiga restitusi maupun di kelas saya. Saya dulu belum membuat keyakinan kelas juga, dan kedepannya saya akan mengevaluasi dan bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan dari prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi kita tidak harus menghardik siswa untuk ini salah dan sebagainya, tidak. Jadi kita berupaya bahwa kesalahan adalah proses pembelajaran. Kalimatnya bisa seperti ini, contohnya berbuat salah itu wajar, namun berhak merasa begitu. Contohnya lagi, mungkin ibu bapak juga akan melakukan hal yang sama jika hal tersebut terjadi pada kami. Terus ibu atau bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak mencari solusi. Ini kalimat-kalimat yang mungkin kita bisa terapkan di kelas. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kita tidak harus langsung menyalahkan siswa, tapi kita membuat siswa tidak merasa bersalah dulu. Kita mengajak siswa menggali bahwa kesalahan itu adalah proses pembelajaran, bukan kesalahan itu hal yang sangat negatif seperti itu. Ini adalah di bagian menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan setiap prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya bisa seperti ini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Pada
Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya pasti ada alasannya ya. Seperti itu. Ini adalah di bagian setelah tadi kita ke validasi tindakan bisa menggunakan kalimat-kalimat ini. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Terus apa keyakinan kelas kita dan sebagainya. Nah di sini Bapak Ibu bisa menyaksikan contoh penerapan sweeping restitusi. Ini adalah tugas saya kemarin di modul 1.4 tentang contoh penerapan sweeping restitusi. Mungkin nanti bisa buat contoh ya. Power off. Power on. Bluetooth mode. Di sini ada dua kasus. Yang pertama, kasus satu ini, Linda itu terlambat datang ke sekolah karena kesiangan bangun. Semalam dia belajar untuk ujian hingga larut malam. Jadi seperti apa kita menggunakan segitiga restitusi pada kasus Linda ini? Restitusi pada kasus 1. Kita lanjut ke kasus 2. Ini kasus kedua adalah Puji tidak terima karena jawabannya selalu dicontek oleh temannya yang marah dan tidak dapat menahan emosi. Ini contoh videonya. Hai Puji, saya ingin bicara sejenak denganmu. Saya mendapatkan laporan dari ketua kelas kamu kalau tadi kamu marah-marah. Apa yang terjadi pada Puji? Rani menculik teman saya saat ujian. Saya sudah belajar kelas dan dia malu-malu
meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Puji? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, apa keyakinan yang harus kamu lakukan pada saat sedang marah, Puji? Saya harus bisa dan menahan emosi saya kalau ada teman saya yang mencegat saya atau melaporkan kepada guru atau Power off. apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Power on. Bluetooth mode. Saya akan menahan emosi saya kalau ada teman saya yang mencegat saya akan melaporkan kepada guru atau kelas. Bukan sekali, Puji. Semoga kamu lebih semangat lagi dalam belajar ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Nah, itu adalah contoh dari kasus kedua, Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas. Kita hampir ke ujung dari materi di sini, yaitu penutup. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, yang mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai among di sini ya, atau manajer. Jadi seperti bahwa mereka di sini menerapkan manajer, benar sekali. Bahkan saya sendiri belum menerapkan manajer di kelas saya, yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sebagai guru sebenarnya kita itu adalah among, kita harus ngomong, Bapak Ibu, harus menuntun siswa. Jadi tidak seharusnya kita langsung menghardik siswa, kamu salah dan sebagainya. Tidak harus kita memberikan hukuman seperti itu. Bisa kita menerapkannya dengan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, itu adalah penyampaian dari penerapan budaya positif, penyebaran perilaku budaya positif. Terima kasih atas waktunya hari ini. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak. Kalau tidak, berarti saya akan menutup acara pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.